Hai. Teman-teman semua, semangat selalu ya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, berdiri megah Padepokan Abah Mulia. Abah Mulia, pemimpin padepokan itu, dikenal luas sebagai tokoh spiritual yang sakti mandraguna. Popularitasnya meroket setelah tampil di televisi nasional, di mana ia mempertontonkan kemampuannya menyembuhkan penyakit-penyakit yang dianggap mustahil oleh dunia medis. Namun, di balik ketenarannya, tersimpan praktik-praktik gelap yang hanya diketahui oleh segelintir pengikut setianya. Kamera menyorot seorang pengikut Abah Mulia yang dengan hikmat menyimpan gulungan uang yang diikat karet gelang ke dalam sebuah kotak kayu usang, menciptakan kesan misterius dan mencurigakan. Suatu malam yang mencekam, Lingga, seorang murid kepercayaan Abah, menemukan jasad sang guru tergeletak di tengah ladang jagung yang luas. Penemuan ini menggemparkan padepokan dan memicu serangkaian peristiwa aneh. 12 jam sebelum kematiannya, Ainun, putri pertama Abah yang dikenal taat beribadah, terlihat berlatih menjadi orang sakti seperti Abah Mulia. Seorang pengikut Abah Mulia dengan penuh semangat berkata kepada putrinya, "Bapak akan menjadi kaya raya dengan bantuan Abah Mulia." Lelaki itu kemudian meletakkan beberapa lembar uang ke dalam kotak. Abah Mulia menusuk tangan lelaki itu dengan pisau. Lelaki itu meringis kesakitan. Namun luka itu seketika sembuh setelah Abah menyiramkan air obat. Ajaibnya, uang di dalam kotak berlipat ganda. Tergiur dengan kekayaan instan, lelaki itu meminta lebih. Abah menjawab dengan dingin, "Bisa, tapi harus ada tumbalnya." Bukannya Bapak bilang mau cari uang ya, Pak? Ainun, yang memiliki ikatan batin dengan abahnya, melihat arwah Abah mendatanginya. Arwah itu berbisik, kepala dibalas kepala, sebelum menggorok lehernya sendiri hingga putus. Kepala dibalas kepala. Adegan ini menjadi mimpi buruk yang menghantui Ainun. Ainun mengetahui kabar kematian abahnya dari televisi. Ia segera kembali ke padepokan untuk melayat. Di sana, ia menyaksikan para pengikut Abah meratapi kepergian pemimpin mereka. Lingga kemudian menghampiri Ainun dan membawanya ke tempat yang sunyi untuk menyampaikan wasiat terakhir Abah Mulia. Lingga menyerahkan sebuah kitab kuno kepada Ainun, menyatakan bahwa hanya keturunan Abah yang dapat meneruskan ajaran dan memimpin padepokan. Lingga berjanji akan membimbing Ainun dalam memahami ajaran-ajaran Abah di waktu sepertiga malam. Kamu harus masuk ajaran Abah. Hanya darah daging Abah sajalah yang bisa meneruskan ilmu ini. Lingga melarang Bagas, seorang pendatang yang saleh, untuk memumandangkan azan dan melaksanakan sholat berjamaah. Bagas, yang tidak mengerti alasan larangan itu, tetap melaksanakan sholat. Saat itulah, ia diganggu oleh penampakan Abah Mulia yang marah, mengubah arah kiblatnya menghadap ke timur. Allahu Akbar. Rahmat, anak Abah dari istri kedua, memperingatkan Ajeng, istri ketiga Abah. "Bu, masuk. Bu, ada hantu Abah." Ayo kita pergi sekarang. Teror mulai menghantui padepokan. Ritual sesat. Di sepertiga malam, Lingga membawa Ainun ke tempat rahasia Abah. Di sana ia menusuk telapak tangan dan kaki Ainun, lalu memaksanya membaca mantra-mantra kuno. Ajiku Silung Jonggo. Ajiku Silung Jonggo. Setelah itu, mereka berdua melakukan ritual mengelilingi padepokan sambil terus membaca mantra, dengan tujuan agar setan-setan di sekitar padepokan mengakui keberadaan mereka. Darah yang menempel di tanah ini akan membuat seluruh jiwa di tempat ini menghadap ke arahmu. Rahmat,
yang merasa ada yang tidak beres, berkata kepada Bagas, "Coba kumandangkan azan kalau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini." Ketika Bagas memumandangkan azan, para pengikut Abah Mulia mengalami kesakitan yang luar biasa. Mereka menderita sakit kepala hebat, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung, dan uang yang mereka simpan di dalam kotak berubah menjadi ulat dan daun busuk. Para pengikut Abah Mulia yang marah berdemonstrasi di depan rumah Ajeng, menuntut agar Bagas dan Rini diusir karena dianggap telah melanggar ajaran padepokan. Saya udah bilang nggak boleh kan? Saya dan warga di sini terganggu gara-gara itu. Rahmat mengungkapkan bahwa ia adalah anak Abah dari istri keduanya yang meninggal dunia tak lama setelah melahirkannya. Ia menuturkan bahwa ibunya menjadi tumbal ilmu sesat Abah. Keberadaan Rahmat sengaja disembunyikan oleh Abah karena ia adalah kutukan dan pasangan adalah tumbalnya. Rahmat mengajak Bagas dan Rini untuk mengungkap ruang rahasia Abah yang terletak di bawah padepokan. Namun, mereka belum berhasil masuk karena aura mistis yang kuat. Para pengikut Abah Mulia mulai berdatangan untuk meminta berkat kepada Ainun, yang kini dianggap sebagai penerus Abah. Tangan yang bengkok bisa lurus kembali setelah disentuh oleh Ainun. Kekuatan Abah Mulia seolah-olah telah berpindah ke tubuh Ainun. Percaya sama aku. Lingga kemudian mengajak Ainun kembali ke tempat rahasia Abah untuk menyempurnakan ilmu saktinya. Saat itulah, Ainun melihat kilasan tentang kematian Abah. Ajeng dan Rahmat membawa kepala dan badan Abah ke tengah ladang jagung. Ainun menyerang Rahmat dan Ajeng di tengah ladang jagung. Dengan mata berkilat marah, ia berteriak, "Kepala dibalas kepala." Ajeng kalah dan tubuhnya diseret keliling padepokan oleh Ainun, berhenti tepat di depan rumahnya. Hei anak setan! Keluar sebelum aku bunuh ibumu! Ainun memukul kepala Ajeng dengan batu hingga tewas, lalu menusuk leher Lingga, mengakhiri hidupnya. Setelah mengetahui kelemahan ilmu sesat Abah dari kitab kuno, Bagas segera memumandangkan azan. Suara azan bergema di seluruh padepokan, memicu jeritan mengerikan dari ruang rahasia di bawah tanah. Kesesatan Abah Mulia selama ini akhirnya terbongkar. Para pengikut menemukan mayat para wanita yang menjadi korban tumbal ilmu sesat Abah. Padepokan Abah Mulia, yang dulunya megah dan penuh misteri, kini menjadi saksi bisu kejahatan dan kesesatan yang telah lama tersembunyi. Terima kasih sudah menjadi penonton yang luar biasa. Sampai jumpa lagi.